nabi, dan para sahabat utama, tentu mereka lebih soleh dari kita, lebih baik dari kita. Kalau memang sudah tahu itu tidak bisa adil, kenapa kamu harus nikah lagi? Maka tentu yang tidak melakukan poligami tentu adalah nabi yang pertama kali, dan juga para sahabat yang pertama tidak akan poligami. Tapi realitasnya nabi masih poligami dan para sahabat juga masih poligami. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah ayat yang ini juga barangkali sering dijadikan sebagai sebuah alasan dan sebagai sebuah kemudian sedikit nyinyir untuk orang-orang yang berbuat poligami dengan tuntutan adil, yang tadi pemahaman yang tidak lengkap tadi itu. Apa ayatnya? Dalam ayat surat An-Nisa ayat 129. Ayat ini sering digunakan sebagai alat penyerang untuk bagi orang-orang yang berpoligami. Tapi sayang kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah bekal bagi orang yang mau poligami atau yang sudah berpoligami. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kata Allah, dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Dalam ilmu nahwu ini menggunakan kalimat walan tastati'u, menggunakan kalimat lan. Bahasanya berapa? Tidak sekali-kali. Kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, seolah-olah ini merupakan sebuah pertentangan. Ngapain poligami kalau memang sudah dinyatakan oleh Allah tidak mungkin bisa berbuat adil? Gitu kan bahasanya barangkali kalimat nyinyirnya. Tapi sayang kaum muslimin rahimakumullah, pendahulu kita, nabi kita, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki istri lebih dari satu. Bayangkan kalau nyinyiran tadi itu tidak difahami dengan benar, sangat berbahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu apa? Apa korelasinya kalimat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum dengan praktek para sahabat? Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, nabi dan para sahabat utama tentu mereka lebih soleh dari kita, lebih baik dari kita. Tentu tidak, kalau pemahamannya kalau memang sudah tahu itu tidak bisa adil, kenapa kamu harus nikah lagi? Maka tentu yang tidak melakukan poligami tentu adalah nabi yang pertama kali, dan juga para sahabat yang pertama tidak akan poligami. Tapi realitasnya nabi masih poligami dan para sahabat juga masih poligami. Untuk itu maka pemahaman yang mengatakan bahwa ini adalah penghalang dan barier utama dari orang agar tidak poligami, maka itu salah besar. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pahami dengan benar. Lagi-lagi saya sarankan, silakan lihat kaum muslimin surat An-Nisa 129, tafsirnya dan tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan kalimat walan tastati'u? Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama ahli tafsir menjelaskan, bahkan Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah agar laki-laki tidak zalim, tidak zalim kepada istri-istrinya, kepada salah satu istrinya. Itu kalimat yang mereka berikan. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak boleh ada, kalau Anda mau menikah lebih dari satu, maka belajarlah memiliki hati yang baik. Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, dalam training saya, ketika saya memberikan training poligami, karena saya juga kemudian termasuk salah satu trainer dalam urusan poligami ini, maka saya sampaikan, Anda tidak cukup untuk menikah lagi kalau Anda tidak memiliki tabiat yang baik, akhlak yang baik, karakter yang baik. Kalau Anda kurang pemaaf, kalau Anda kemudian hatinya jahat, hatinya kurang bagus, tidak layak untuk menikah lagi. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kenapa saya memberikan materi masalah poligami? Tapi sasaran utamanya merubah seorang laki-laki memiliki kapasitas yang baik, yang relevan untuk memiliki keluarga bahagia. Dan ingat, keluarga bahagia hanya dimiliki oleh laki-laki yang memiliki kebaikan, yang memiliki ihsan, yang memiliki keislaman, itu di atas rata-rata. Harus seperti begitu, kalau tidak berbahaya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kurang baik jangan. Makanya bagaimana sifat santun, sifat pemaaf, ini kita ajarkan di kelas-kelas poligami yang diadakan oleh tim-tim yang lain. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kata para ulama, yang dimaksud ialah kecenderungan hati. Berarti apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa
Berarti apa? Yang dimaksud tidak mampu adalah apa? Menahan kecenderungan hati. Maknanya sangat jelas bahwa manusia tidak mungkin bisa berbuat adil walaupun harinya sama. Soal uang sudah adil, sudah pas sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ingat, pasti terjadi ketidakadilan. Yaitu apa? Persoalan kecenderungan hati. Contoh, harinya sama, setiap istri mendapatkan satu malam, setiap istri mendapatkan jajan biaya hidup yang pas sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga seterusnya. Tetapi ingat, masalah hati tidak ada yang tahu. Karena apa? Setiap laki-laki punya hati spesial terhadap istrinya, dan hati spesial ini tentu tidak akan sama kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah paham itu. Karena apa? Itu urusan hati. Rasulullah SAW pernah menyampaikan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ini, ada doa, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah engkau mencela terhadap apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, yang sanggup berbuat adil secara utuh lahir dan batin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia mungkin bisa berbuat adil secara lahir. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 3. Tetapi dan kemudian itulah yang dikatakan oleh Allah pada surat An-Nisa 29 tentang apa? Ketidakadilan hati. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mempunyai lahir dan batin. Batin kita dikatakan oleh Allah, tidak mungkin kamu bisa berbuat adil secara batin, tidak mungkin. Tetapi secara lahir bisa dilakukan.